Selamat datang kembali di Suara Batak Tapanuli. Saya Ucok, pembawa acara episode ini. Kita akan menjelajahi kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai subkelompok marga dalam masyarakat Batak. Suku Batak, yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, terdiri dari 6 subkelompok utama: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Masing-masing subkelompok ini memiliki identitas dan tradisi yang unik. Dari Danau Toba yang megah hingga dataran tinggi Karo yang subur, setiap wilayah membawa cerita dan budaya yang berbeda. Batak Toba dikenal dengan ulos mereka yang indah dan rumah adat yang megah. Mereka menjaga warisan leluhur dengan upacara adat yang sakral dan musik gondang yang memukau. Batak Toba adalah subsuku terbesar yang tinggal di sekitar Danau Toba. Mereka terkenal dengan seni ukir, ulos, dan rumah adat berbentuk rumah panggung dengan atap melengkung. Menurut kepercayaan tradisional, seluruh marga Batak Toba berasal dari Pusuk Buhit, sebuah gunung berapi yang terletak di dekat Danau Toba. Gunung ini dianggap sebagai tempat asal-usul nenek moyang Batak. Mitos dan legenda menceritakan bahwa si Raja Batak, leluhur utama masyarakat Batak, pertama kali turun dari surga dan menetap di Pusuk Buhit. Dalam budaya Batak Toba, marga tidak hanya menentukan identitas seseorang, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Setiap marga memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam upacara adat, seperti pernikahan, pemakaman, dan festival budaya. Setiap marga memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam upacara adat, seperti pernikahan, pemakaman, dan festival budaya. Marga juga memainkan peran penting dalam sistem hukum adat, di mana perselisihan sering diselesaikan berdasarkan hubungan marga. Dalam budaya Batak Toba, pernikahan antar marga diatur dengan ketat untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Ada konsep Dalihan Natolu, yang merupakan sistem sosial dan filosofi yang mengatur hubungan antar sesama keluarga. Ada yang disebut hula-hula, keluarga istri, dongan tubuh, saudara satu marga, dan boru, keluarga anak perempuan. Marga dalam masyarakat Batak Toba adalah salah satu aspek yang paling menonjol dari identitas mereka. Dengan akar yang dalam sejarah dan mitos asal-usul, marga tidak hanya membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Batak Toba, tetapi juga memberikan pandangan tentang bagaimana mereka melihat dunia dan tempat mereka di dalamnya. Keberlanjutan tradisi ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan budaya Batak Toba dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, perlu kita kritisi. Legenda ini seringkali diromantisasikan dan digunakan untuk memperkuat klaim identitas etnis. Sementara itu, studi arkeologi dan antropologi menunjukkan bahwa migrasi dan interaksi dengan suku-suku lain juga memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat Batak. Ini menunjukkan bahwa identitas Batak adalah hasil dari proses sejarah yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya melalui satu narasi. Berikut nama-nama marga utama dalam Batak Toba adalah Siahaan, Simanjuntak, Sitorus, Panjaitan, Tampu Bolon, Sinaga, Hutapea, Huta Barat,
Silalahi, Marpawung, Nainggolan, Simatupang, Lumban Tobing, Manurung, Nababan, Situmorang, Sihombing, Simbolon, Pardede, Pakpahan, Sianipar, Simamora, Hutagalung, Silitonga, Purba, Sibarani, Siagian, Panggebean, Gultom, Tobing, Pasaribu, Lumbangaol, Hutasoit, Simanungkalit, Sitompul, Saragi, Damanik, Sidabutar, Samosir, Sihotang, Situmeang, Tambunan, Raja Guguk, Hasibuan, Butar-Butar, Manik. Marga Hutagalung merupakan salah satu marga tua dan penting dalam suku Batak Toba. Berikut adalah beberapa aspek historis yang penting. Nama Hutagalung sendiri berarti kampung yang luas dalam bahasa Batak. Menurut tradisi lisan Batak, leluhur marga Hutagalung adalah Raja Sorimangaraja, yang diyakini sebagai keturunan langsung dari si Raja Batak, leluhur mitologis semua suku Batak. Dalam sistem kekerabatan Batak yang disebut Dalihan Natolu, Tungku berkaki tiga, Hutagalung termasuk dalam kelompok Boru dari marga Panggabean dan kelompok Hula-Hula untuk marga Simorangkir. Seiring waktu, orang-orang bermarga Hutagalung bermigrasi ke berbagai daerah di Sumatera Utara dan bahkan keluar pulau, membentuk komunitas Hutagalung di berbagai tempat. Beberapa tokoh bermarga Hutagalung memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Ada beberapa variasi nama yang terkait dengan Hutagalung, seperti Hutagaol, yang dianggap sebagai cabang dari marga yang sama. Seperti marga Batak lainnya, Hutagalung menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan pewarisan marga mengikuti garis ayah. Marga Hutagalung memiliki tradisi dan adat istiadat tersendiri yang masih dipraktikkan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, dan acara keluarga lainnya. Dalam sejarahnya, Hutagalung telah membangun hubungan kekerabatan yang kompleks dengan marga-marga Batak lainnya melalui pernikahan dan aliansi sosial politik. Seperti marga Batak lainnya, Hutagalung juga mengalami proses modernisasi, dengan banyak anggotanya yang berpendidikan tinggi dan tersebar di berbagai profesi modern, namun tetap mempertahankan identitas dan tradisi marga. Penting untuk dicatat bahwa banyak aspek sejarah marga Batak, termasuk Hutagalung, diwariskan melalui tradisi lisan. Marga Tobing dalam budaya Batak Toba. Marga Tobing berasal dari daerah Pahae, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nama Tobing sendiri dalam bahasa Batak berarti tebing atau lereng bukit. Menurut tradisi Batak, leluhur marga Tobing adalah Guru Tatea Bulan, yang diakini sebagai keturunan dari si Raja Batak. Guru Tatea Bulan dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas. Marga Tobing memiliki beberapa cabang atau submarga, termasuk Lumban Tobing, Hutatoruan, dan Pangaribuan. Masing-masing cabang ini memiliki sejarahnya sendiri namun tetap terkait erat dengan Tobing. Dalam sistem kekerabatan Dalihan Natolu, Tobing memiliki hubungan khusus dengan beberapa marga lain. Misalnya, mereka adalah Boru dari marga Siahaan dan Hula-Hula untuk marga Simanjuntak di beberapa daerah. Seperti marga Batak lainnya, orang-orang bermarga Tobing telah bermigrasi ke berbagai daerah di Indonesia, terutama ke kota-kota besar di Sumatera dan Jawa. Beberapa tokoh bermarga Tobing telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai contoh, Dr. Ferdinand Lumban Tobing adalah salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjadi anggota BPUPKI.
Marga Tobing dikenal memiliki tradisi intelektual yang kuat. Banyak anggota marga ini yang menjadi tokoh dalam bidang pendidikan, hukum, dan politik. Marga Tobing memiliki beberapa adat istiadat khas, terutama dalam upacara pernikahan dan kematian, yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Banyak anggota marga Tobing yang telah merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, membentuk komunitas diaspora Batak di berbagai tempat. Beberapa tokoh marga Tobing memainkan peran penting dalam perkembangan gereja Kristen di tanah Batak, terutama dalam gereja Huria Kristen Batak Protestan. Marga Tobing telah memberikan kontribusi signifikan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Batak, termasuk dalam musik, sastra, dan seni tradisional. Marga Tobing memiliki hubungan kekerabatan yang kompleks dengan marga-marga Batak lainnya, yang terbentuk melalui pernikahan dan aliansi sosial politik selama berabad-abad. Ada beberapa legenda dan cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul dan sejarah marga Tobing, yang masih diceritakan secara turun-temurun. Marga Siregar dikenal karena pengaruhnya dalam politik dan pemerintahan lokal. Marga Siregar memang sering dikaitkan dengan suku Batak, namun situasinya sedikit lebih kompleks. Marga Siregar sebenarnya berasal dari suku Batak Angkola Mandailing, bukan Batak Toba. Batak Angkola Mandailing adalah subetnis Batak yang berbeda dari Batak Toba. Meskipun berasal dari Angkola Mandailing, banyak orang bermarga Siregar yang telah bermigrasi ke daerah Batak Toba dan menetap di sana selama beberapa generasi. Ini menyebabkan sebagian orang Siregar menjadi bagian dari komunitas Batak Toba. Karena kedekatan geografis dan budaya antara berbagai subetnis Batak, serta migrasi yang telah terjadi, banyak orang sering menganggap Siregar sebagai bagian dari Batak Toba. Meskipun secara historis hal ini tidak tepat. Beberapa keluarga Siregar mungkin telah mengadopsi budaya Batak Toba setelah tinggal di wilayah Toba untuk waktu yang lama, menciptakan semacam identitas campuran. Dalam sistem kekerabatan Batak yang lebih luas, Siregar tetap diakui dan dapat berpartisipasi dalam adat istiadat Batak Toba, meskipun asal-usulnya berbeda. Jadi, meskipun secara teknis Siregar bukan marga asli Batak Toba, dalam praktiknya, banyak orang Siregar yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Batak Toba. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kompleksitas sistem marga dalam budaya Batak secara keseluruhan. Berikutnya kita akan membahas tentang ulos, bagian yang tidak terpisahkan dari dan adat Batak. Ulos Batak adalah kain tenun tradisional yang memiliki makna mendalam dalam budaya Batak di Sumatera Utara. Lebih dari sekadar kain, ulos adalah simbol identitas, status sosial, dan spiritualitas bagi masyarakat Batak. Ulos telah ada sejak zaman kuno, dengan teknik pembuatan yang diwariskan turun-temurun. Dibuat dengan alat tenun tradisional, proses pembuatannya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Bahan utama adalah benang kapas atau sutera, dengan pewarna alami dari tumbuhan. Motif dan warna ulos memiliki makna simbolis, menceritakan sejarah, kepercayaan dan harapan masyarakat Batak. Merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan kekuatan, dan putih melambangkan kesucian. Motif geometris dan flora fauna menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Meski tetap penting dalam ritual adat, ulos kini juga digunakan sebagai aksesori fashion modern. Dalam upaya pelestarian ulos dilakukan melalui festival, pameran,
dan integrasi dalam desain kontemporer. Ulos menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya Batak di era globalisasi, warisan budaya yang menjembatani masa lalu, kini, dan masa depan masyarakat Batak. Pola ulos etnis Batak sangat beragam. Setiap subsuku, seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola, memiliki gaya dan pola ulos yang unik. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh budaya, sejarah, dan daerah masing-masing subsuku. Contohnya, Batak Toba, dikenal dengan ulos Ragiduk dan ulos Sibolang, sering menampilkan pola geometris dan kombinasi warna merah, hitam, dan putih. Batak Karo, ulos mereka dikenal sebagai uis gara memiliki warna-warna cerah dan pola yang rumit. Batak Simalungun, dikenal dengan desain unik seperti ulos hio, yang sering memiliki pola rumit yang melambangkan berbagai makna budaya. Batak Pakpak, dikenal menggunakan lebih banyak warna alami dan tanah dalam desain ulos mereka. Batak Mandailing dan Batak Angkola, biasanya memiliki pola dan motif yang mencerminkan pengaruh Islam dan hubungan sejarah mereka. Pola-pola ini bukan hanya dekoratif, mereka membawa makna budaya yang signifikan dan digunakan dalam berbagai upacara dan ritual tradisional. Jenis-jenis ulos tertentu merefleksikan status sosial atau keperluan seremonial adat tertentu. Berikut beragam tipe jenis ulos yang juga digunakan pada acara adat seperti ulos Sibolang. Jenis ulos ini biasanya dipakai oleh individu dengan status sosial tinggi selama upacara penting. Ulos ini juga digunakan sebagai hadiah kepada tamu atau anggota keluarga yang dihormati. Ulos Bintang Maratur. Ulos ini sering dikaitkan dengan kepemimpinan dan diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai pemimpin atau orang yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas. Pola-pola ini melambangkan bintang penuntun, mencerminkan kualitas kepemimpinan penerimanya. Ulos Sitolutuho, jenis ulos ini diberikan kepada mereka yang telah mencapai status tertentu atau pencapaian dalam hidup mereka. Seperti para tetua atau individu yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada komunitas. Ulos ini menandakan penghormatan dan kehormatan. Ulos Mangiring. Ulos ini sering digunakan dalam ritual yang berkaitan dengan kelahiran dan dianggap membawa berkah bagi bayi yang baru lahir. Ulos ini menandakan kesuburan dan kelanjutan garis keturunan, mencerminkan pentingnya keluarga dan pertumbuhan komunitas. Pola-pola, warna, dan konteks penggunaan ulos ini semuanya berkontribusi pada makna simbolis dan status sosial yang mereka wakili. Membuat pola untuk ulos Batak Toba melibatkan penggabungan elemen dan motif tradisional yang menjadi ciri khas seni tekstil kelompok etnis Batak. Berikut adalah konstruksi dasar dari pola ulos Batak tradisional. Elemen dari konstruksi tersebut adalah warna, terdiri dari warna dasar dan warna sekunder. Elemen motif, bentuk geometris, seperti bentuk berlian dan segitiga yang disusun dalam pola berulang. Elemen garis atau garis-garis, seperti garis-garis horizontal dan vertikal. Seringkali warna garis bergantian antara merah dan putih, membentang di seluruh kain. Elemen ornamen, seperti ornamen bunga kecil atau bintang yang tersebar di antara bentuk geometris. Lalu elemen tata letak atau layout. Pada panel tengah, bagian tengah ulos seringkali memiliki desain paling rumit, dengan bentuk berlian besar di tengah yang diapit oleh berlian dan segitiga kecil.
Terakhir adalah elemen pinggiran motif. Pinggiran ulos biasanya menampilkan garis-garis merah dan putih bergantian, dengan motif bunga kecil atau bintang yang disematkan di dalam garis-garis tersebut. Demikian sekilas informasi tentang ulos Batak yang kaya dengan tradisi. Kita telah menelusuri kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh setiap subkelompok marga Batak. Dari Batak Toba yang menghuni pesisir Danau Toba dengan ulos mereka yang menawan, hingga Batak Karo yang hidup di dataran tinggi dengan ulos yang penuh warna. Setiap subkelompok marga membawa cerita, nilai-nilai, dan identitas yang membuat masyarakat Batak begitu unik dan beragam. Masing-masing upacara adat, dari Gondang Batak Toba hingga Tortor Mandailing, menunjukkan betapa dalamnya penghormatan masyarakat Batak terhadap leluhur mereka. Tradisi-tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, melainkan cerminan dari nilai-nilai dan filosofi hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bagaimana masyarakat Batak hidup dengan harmoni antara tradisi dan modernitas. Dari pasar tradisional di Angkola hingga kerajinan tangan di Simalungun, ada semangat yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sambil tetap bergerak maju dengan perkembangan zaman. Generasi muda Batak juga memegang peranan penting dalam menjaga warisan ini. Dengan belajar bahasa, cerita, dan musik tradisional, mereka menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka adalah harapan yang akan memastikan bahwa budaya dan tradisi Batak akan terus hidup dan berkembang. Terima kasih telah bersama kami di Suara Batak Tapanuli. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami, memberi like, dan membagikan video ini kepada teman dan keluarga. Mari terus mendukung dan merayakan kekayaan budaya Batak, dan bersama-sama menginspirasi generasi mendatang. Sampai jumpa di episode berikutnya.